tuanya Bu Dian. Iya, mengapa? Ya, kebetulan saya kan mengikuti program CGT ya, Salam Penggerak. Iya. Ada tugas berkaitan dengan supervisi Bu Dian. Oh iya Bapak. Ya, siap ya Bu Dian membantu saya. Insya Allah ya? saya siap. Iya. Nah, Bu Dian mengajar mata pelajaran apa Bu Iya, Dian? di sini saya mengajar mata pelajaran IPAS. Jadi IPAS itu ilmu pengetahuan alam dan sosial. Dan baru di kurikulum Merdeka ini IPAS itu baru ada Bapak tahun ini. Alhamdulillah ya. Iya. Ngajarnya banyak juga ya Bu Dian ya. Alhamdulillah. Panjang. Iya. Oke, mudah-mudahan untuk IPAS ini selalu ada ya Iya, nanti ke depannya amin, ya, kurikulumnya. Nah Bu Dian, nah untuk tugas saya ini nanti ada 3 tahapan proses. Iya. Yang pertama observasi, yang mungkin yang sekarang ya Bu Dian ya. Iya. Kita observasi, kemudian nanti ada observasi, kemudian ada pasca observasi Bu Dian. Iya, Ya, Bapak. siap ya Bu Dian membantu Iya, saya ya. insya Allah. Oke. Nah Bu Dian, ya tadi nanti kita Bu Dian kan belajar IPAS ya. Nanti yang mungkin yang diobservasi oleh saya ya mata pelajaran IPAS. Nanti di kelas mana Bu Dian? Insya Allah nanti saya sudah memberitahukan juga ya Iya. Pak kepada anak-anaknya. Saya sudah mengkondisikan untuk kelas 10 MPLB 4. FPLB itu apa tuh? Mana? Kalau dulu itu 10 OTKP 4, OTKP. kalau sekarang jadi MPLB 4. Perkantoran Iya, ya? perkantoran. Iya, oke. Nah nanti untuk observasi itu tujuan pembelajaran nih yang Iya. akan yang ingin dicapai itu Ya, apa Bu Dian? insya Allah nanti untuk tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan kepada anak-anak itu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan klasifikasi materi berdasarkan wujudnya. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menentukan dan mengikuti prosedur yang tepat untuk melakukan penyelidikan ilmiah tentang campuran homogen dan campuran heterogen. Jadi peserta didik itu ada sedikit praktik sederhana ya Pak. Berarti ini Seperti itu. kimia atau ini? Iya, Kimia jadi ya? kan IPAS itu ilmu pengetahuan alam, Alam, jadi ada oh iya. kimianya, ada fisikanya Iya. gitu Pak, ada biologinya. Nah sekarang kebetulan saya mengambil materi tentang kekimiaannya seperti itu. Kekimiaannya. Iya, Pak. Oke. Nah nanti dari tujuan pembelajaran tersebut, kira-kira area yang ingin dicapai oleh Bu Dian itu apa dari tujuan pembelajaran Iya. tersebut? Jadi peserta didik itu melalui diskusi kelompok menyelesaikan persoalan yang ada di LKPD ya, nanti dikasih LKPD-nya anak-anak. Iya. Ya, kemudian melakukan praktik sederhana terkait campuran homogen dan campuran heterogen seperti itu Bapak. Jadi mereka berkelompok mengerjakan LKPD, Iya. kemudian berkelompok juga untuk melaksanakan praktik seperti itu. Oh iya. Oke. Nah untuk mencapai tadi kan ya pengembangan yang tadi ingin dicapai dari tujuan pembelajaran, kira-kira strategi yang dipersiapkan oleh Bu Dian itu seperti apa nih? Ya, mungkin strateginya saya dilihat dari pendekatannya, kemudian dari model pembelajarannya, terus ada juga metode pembelajarannya. Nah nanti pendekatannya saya menggunakan pendekatan saintifik dan TPACK. TPC apa tuh? Jadi lebih ke komputer gitu Pak. Jadi ya, komputer. jadi anak-anak nanti saya kasih link, tapi mereka bukan menggunakan komputer, jadi mereka menggunakan handphone karena mereka kan sudah ahlilah dalam menggunakan handphone gitu. Jadi saya ngasih link untuk mengerjakan LKPD-nya. Kemudian nanti untuk praktik sederhananya juga saya ngasih cara-caranya itu menggunakan link gitu seperti itu kepada mereka. Kemudian untuk model pembelajarannya di sini menggunakan problem based learning atau PBL Bapak. Iya. Terus metode pembelajarannya di sini ada tanya jawab, kemudian diskusi, kemudian ada praktik dan ada penugasan seperti itu Bapak. Iya. Terus ya nanti sumber belajarnya apa tuh Bu Dian? Sumber belajar dari buku paket, dari internet juga bisa, mungkin anak-anak nanti menggunakan internet gitu. Iya Bapak. Ya, Bu Dian, terima kasih ya Bu Iya, Dian ya. sama-sama Bapak, Ya, bimbingannya mudah-mudahan nanti pas jadi supervisi. gambaran ya buat saya nanti untuk observasi Iya. ya tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Dian. Iya. Coba nanti pas observasi ya saya kan bisa melihat Bu Dian banyak seperti itu ya Bu Dian ya. Iya Bapak. Ya. Oke, terima kasih ya Bu Dian Iya, atas sama-sama, waktunya Bapak. hari ini. Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Doa dalam hati mulai. Sekarang Ibu absen dulu ya. Arianti ada, Aulia Anggraini, Hadir. Dian Permatasari, Nadia Indrianti, Nugia Hestil, Repan Surya, Rena Revista, sakit. Kenapa sakit apa Rena? Oh iya. Karbon. Ya, karbon kita lambangkan dengan huruf C ya. C. Ya. Ada lagi yang lain? Oksigen. Oksigen dilambangkan dengan huruf apa? O ya. O itu adalah oksigen. Nah, sekarang kalau senyawa, ada yang bisa memberikan contoh senyawa? Air. Ya, air, yaitu dilambangkan dengan H2O atau air. Ada lagi yang diketahui? Karbon dioksida dilambangkan dengan CO2 ya. Karbon dioksida. Jadi kalau senyawa itu merupakan gabungan dari beberapa unsur. Kalau unsur itu hanya satu zat saja. Nah, sekarang campuran. Ya, campuran itu terbagi menjadi dua. Ada campuran homogen. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang zat tunggal dengan zat campuran. Untuk itu, untuk lebih jelasnya kita akan melakukan praktik ya. Nah, Ibu akan membagikan LKPD-nya melalui grup WA ke Pipit ya. Nanti Pipit kasih ke teman-teman yang lain ya. Oke, kirim dulu ya linknya. Sudah ada Pipit? Sudah Bu. Ya. Yang lain tinggal menunggu kiriman dari Pipit. Kita lihat di sini pada lembar kedua ada tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan klasifikasi materi berdasarkan Wujudnya. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan dan mengikuti prosedur yang tepat untuk melakukan penyelidikan ilmiah tentang campuran homogen dan campuran Heterogen. Nah, pada slide selanjutnya, di situ ada petunjuk belajarnya, kalian bisa baca. Nah, setelah itu di situ ada tentang materi atau zat ya, jadi ada sedikit penjelasan tentang apa itu zat gitu ya, seperti itu. Nah, di situ juga ada video tentang pembuatan telur asin ya. Nah, setelah itu kalian simak video telur asinnya. Dalam pembuatan telur asin tanpa abu ini ada beberapa bahan yang tergolong kepada benda padat dan benda cair. Nah, sekarang Ibu tanya dulu, bentuk zat itu ada berapa? Bentuk zat ada? Ada tiga, apa saja? Ya, ada zat cair, padat, dan gas. Oke. Contoh zat cair misalkan apa? Air ya, H2O misalkan. Kalau padat, contohnya banyak. Ya, kayu ya. Atau emas. Emas dilambangkan dengan unsur Au ya, kalau di unsur periodik. Kalau gas contohnya apa? Kita hirup udara, oksigen ya. Jadi oksigen itu merupakan bentuk dari gas, kemudian emas merupakan contoh dari padat, dan H2O atau air itu merupakan bentuk air. Nah, dari kalian bisa simak dulu videonya. Nah, kemudian kalian bisa diskusikan dengan kelompoknya. Diskusikan mana bahan yang tergolong kepada benda padat dan benda cair dalam proses pembuatannya. Pembuatan telur asin ya, silakan. Nah, untuk menjawab pertanyaannya, di situ ada Google Form. Coba sudah dibuka Google Form-nya?
Sudah, Bu. Udah ya. Nah, nanti di situ ada nama anggota kelompok, kalian tuliskan nama anggota kelompoknya, kemudian kelasnya, jurusannya apa. Berarti ini jurusan OTKP 4. Nah, pertanyaan pertama, di situ ada berikut ini merupakan bahan-bahan pembuatan telur asin tanpa abu. Silahkan centang jawaban kalian yang termasuk ke dalam benda padat. Di situ ada cabai rawit, ada cabai keriting, kemudian bawang putih, telur bebek, garam kasar, dan air. Nah, yang merupakan benda ke dalam benda padat apa saja? Cabai rawit termasuk ke dalam benda padat bukan? Ya. Kemudian cabai keriting masuk. Ya. Bawang putih masuk. Ya. Kemudian telur bebek. Telur bebek ya padat ya. Garam kasar juga termasuk ke dalam benda Padat. Nah, setelah itu kita kembali ke slide-nya. Silakan diskusikan dengan kelompoknya mana yang termasuk ke dalam benda padat. Itu 5 menit untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pada pertanyaan di LKPD yang pertama ya. Sudah? Bentar lagi, Bu. Oke. 3 menit lagi ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Sudah ya? Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada kegiatan selanjutnya. Yuk kita mencoba praktik untuk mengetahui campuran homogen dan campuran heterogen. Sebelumnya Ibu mau nanya, campuran homogen itu apa? Campuran yang tidak memiliki beda antara pelarut dan terlarut. Ya, campuran yang tidak memiliki beda antara campuran pelarut dan campuran terlarut ya. Nah, kalau campuran heterogen apa? Campuran yang memiliki beda antara pelarut dan terlarut. Ya. Nah, sekarang kita lihat di situ ada petunjuk langkah kerjanya untuk melakukan praktik. Alat dan bahannya sudah kalian siapkan? Sudah. Ya. Di situ alatnya ada gelas, ada? Ada. Ya. Kemudian sendok ada? Ada. Ya. Bahan-bahannya ada air. Air sudah ada? Sudah. Garam sudah ada? Ada. Gula pasir, minyak, pasir kerikil, dan teh serbuk ada? Ada ya. Nah, sekarang caranya itu coba satu orang bacakan tentang langkah kerjanya. Ririn mana? Ririn apa, Bu? Ririn aja. Ya, sok Ririn bacakan langkah kerjanya untuk melakukan praktik sederhana ini. Yang pertama, bisa diperbesar itu. Yang pertama apa? Setiap siswa melaksanakan praktik sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya, yang kedua. Cek kelengkapan alat dan bahan. Ya, yang ketiga. Campurkan setiap bahan dengan ukuran lebih 20 sendok air. Ya, kurang lebih 20 sendok air. Yang keempat.
lalu diaduk pada masing-masing campuran. Ya, yang kelima. Amati yang terjadi, kemudian cari dalam tabel pengamatan. Ya. Oke, silakan kalian melakukan praktik sederhana ini masing-masing kelompok. Ayo. Pertama, misalkan sekarang kita campurkan di sini minyak dengan air mana? Ya, campurkan dengan sirah-sirahnya aja nggak apa-apa. Itu nih. Minyak. Dikasih minyak. Iya. Satu. Lagi. Biar terlihat perbedaan antara minyak dengan sendoknya ada ya. Ya. Sekarang nanti ini air dengan pasir. Pasirnya jangan semuanya, secukupnya aja ya. Nah, nanti air dengan gula, terus air dengan garam ya, dan seterusnya. Silakan lanjutkan. Kelompok ini bagaimana? Ya, di sini ada minyak, ya campurkan dengan itu. Ada sendok. Biar kelihatan. Dan ini nanti air dengan, di sini yang menjadi pelarutnya apa? Udah ya, siap ya. Ya, sekarang waktunya sudah habis ya untuk kalian melakukan praktikum. Sebelum nanti ada yang ke depan untuk mempresentasikan hasil praktikumnya, sekarang kita speaking dulu ya. Siap? Ya. Gimana? Kampung semangat. Satu lagi kan, satu kali lagi. Kampung semangat. Ya, bagus ya. Semangat sekarang. Semangat ya. Oke. Sekarang perwakilannya siapa yang mau ke depan? Aku. Ya, silakan Pipit, kelompok Pipit. 3 orang ke depan sambil megang hasil itunya. Satu lagi sama Pipit. Silakan ya Pipit. Yang lain perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil praktik yang sudah dilaksanakan. Saya akan membedakan antara campuran homogen dan campuran heterogen. Ini air dengan minyak. Ini adalah termasuk ke campuran heterogen. Campuran heterogen tidak bisa tercampur. Ini air dengan serbuk teh. Ini termasuk ke dalam campuran heterogen. Ini air dengan garam termasuk ke dalam campuran homogen. Campuran homogen itu adalah campuran yang tercampur antara pelarut dengan terlarut. Oke, ada yang ditanyakan untuk kelompok 1? Ya. Oke, terima kasih. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk salutnya gimana? Tepuk salut. Salut. Dua orang yang megang, satu orang yang menjelaskan. Satu lagi dipegang sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
dari perwakilan kelompok 4 akan mempresentasikan hasil praktik kami antara campuran heterogen dan homogen. Campuran minyak dan air merupakan campuran heterogen. Kita bisa lihat air dan minyak tidak bisa menyatu, makanya bisa disebut dengan campuran heterogen. Pasir dan air merupakan campuran heterogen, sama juga nggak bisa nyatu. Gula dan air merupakan campuran homogen. Garam dan air merupakan campuran homogen. Teh dan air merupakan campuran heterogen. Ada yang ditanyakan untuk kelompok 4? Ya, terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk salutnya gimana? Tepuk salut. Terima kasih ya kepada masing-masing kelompok yang sudah mempresentasikan hasil praktik sederhana yang kita lakukan pada hari ini. Nah, sekarang kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini ya. Zat itu apa? Jadi apa pengertian dari zat atau materi? Sekarang kalau zat itu ada zat tunggal dan ada zat campuran. Zat tunggal itu apa? Ada berapa jenis? Ada 2. Ada unsur, ada senyawa. Kalau zat campuran ada campuran homogen. Coba bentar, Ibu lihat absen. Apa itu campuran homogen? Coba Saila Rabiatul. Campuran homogen apa? Saila mana? Ya, campuran homogen apa? Campuran homogen adalah campuran yang setiap bagian dari sistem mempunyai susunan yang sama. Ya, jadi campuran homogen itu mempunyai susunan yang sama. Ya, campuran heterogen. Coba Nugi Eskil. Silakan, campuran heterogen apa? Campuran heterogen adalah campuran yang tiap bagiannya tidak terdiri dari bagian yang sama. Ya. Oke, terima kasih ya. Itu pembelajaran kita hari ini mengenai materi atau zat. Untuk selanjutnya nanti kan sekarang kita membahas tentang campurannya. Nah, untuk minggu depan kita akan membahas tentang pemisahan campurannya. Nah, untuk itu nanti kalian cari informasi dari berbagai informasi tentang cara memisahkan campuran ya. Itu untuk materi selanjutnya yang akan kita bahas ya. Untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Mansur. Waalaikumsalam Bu Dian. Iya. Gimana kabarnya Bu Dian? Alhamdulillah Pak Mansur. Ya gini, saya itu kan kemarin sudah melaksanakan pembelajaran Oh, iya. observasi ya sama Pak Mansur di kelas 10 MPLB 4. Nah seperti itu Pak Mansur. Gimana perasaannya kemarin itu Bu Dian saya observasi? Iya, alhamdulillah saya cukup puas ya, cukup puas menyampaikan 2 tujuan pembelajaran kepada anak-anak. Iya. Kemudian saya juga wajarlah deg-degan gitu ya karena sedang disupervisi oleh Pak Mansur gitu ya. Jadi merasa nervous gitu. Seperti itu. Wajar sih Bu Dian. Lagi kalau disupervisi sama Pak Abi gitu ya suka deg-deg. Apalagi kalau ini kan ya ketika mengkondisikan anak kita bisa aktif seperti itu. Nah itu ya mungkin ya kita deg-degan. Terus gimana Bu Dian? Ada kendala nggak? Nah, iya Paman kemarin itu saya pas
melaksanakan pembelajaran itu menemukan beberapa kendala ya. Yang pertama itu anak-anak itu pada saat pembelajaran diskusi kelompok kan itu ada praktikum ya, sedikit praktikum. Jadi anak-anak itu kurang fokus dalam melaksanakan praktikumnya. Misalkan saya sekarang ke kelompok 1 ya, nanti kelompok yang lainnya pada ribut ini gimana katanya gitu ya, jadi kurang fokus gitu. Karena saya sedang di kelompok 1, nanti kalau saya pindah lagi ke kelompok yang lain gitu, nanti yang kelompok lain yang nggak fokusnya gitu, jadi kurang terkontrol gitu antara kelompok 1 dengan kelompok yang lainnya pada saat diskusi gitu. Kemudian selain itu juga kemarin kan saya tidak memakai infokus ya Bapak ya pada saat menyampaikan materi gitu kepada anak-anak. Jadi secara audio dan visualnya itu mereka mungkin jadi lambat untuk memahaminya seperti itu Paman. Berarti ya tujuan budian menurut saya membicarakan istilahnya ya. Di sini ya saya ingin membicarakan kendala-kendala dan mungkin kita saya ingin mencari solusinya seperti sharing apa aja, gitu ya. Sharing kepada Pak Mansur gitu. Nah, berarti nanti dari budian ini yang ingin dicapai atau yang ingin didapatkan adalah yang apa? Solusi dari ini Paman, dari kendala-kendala yang kemarin saya temukan pada saat pembelajaran itu seperti itu gitu. Solusinya apa gitu. Yang khususnya yang itu yang apa? Yang anak kurang fokus, fokus. seperti itu pada saat pembelajaran. Nah, selama ini mungkin budian untuk mengantisipasi anak yang kurang fokus itu yang telah dilakukan budian itu seperti apa tuh selama ini? Kalau ya pada saat sebelum-sebelumnya gitu ya, pada saat pembelajaran itu yang mungkin saya lebih memerhatikan anak-anak kan, jadi di kelas itu kan mungkin ada yang memang tingkat kefokusan anak-anak itu kan berbeda gitu ya. Ya kalau yang lebih fokus mungkin mereka bisa berjalan sendiri pada saat pembelajaran gitu ya Paman. Tapi kalau misalkan yang mereka suka selengean gitu ya di kelas kan, karena suka ada yang kurang fokus. Nah mungkin saya lebih memerhatikan mereka yang kurang fokus itu gitu. Jadi saya lebih sering bertanya gitu kepada anak-anak itu gitu supaya dengan apa yang dilakukan budian sebelumnya itu kira-kira sekarang ini sekolah berapa tuh tingkat keberhasilannya dari 1 sampai 10? Ya, minimal dari sekolah berapa tuh? 7 atau 8. 7 atau 8. Iya, sekitar. Berarti sekarang pengen 10 gitu ya, ya. Supaya anak fokus lah semuanya gitu ya ketika diskusi. Gitu. Nah, kira-kira selain rencana yang tadi sudah diungkapkan oleh budian, tadi kan anak seperti ini ya sudah diungkapkan budian. Kira-kira ada nggak yang kepikiran sama budian kita untuk memfokuskan anak selain yang sudah dilakukan, itu apa lagi nih budian? Ya mungkin apalagi ya Paman, kan tadi itu secara audio dan visual kan mereka belum memahami ya. Jadi mungkin saya nanti bakal menggunakan infokus gitu ya, jadi supaya terlihat kan nanti saya menampilkan PowerPoint gitu ya, tentang materi pembelajaran yang akan dibahas. Terus kan nanti secara audio dan visual kan itu dapat terlihat ya Paman kalau misalkan menggunakan infokus gitu ya, mungkin seperti itu. Berarti audio visual juga berpengaruh ya? Ya, terhadap kefokusan anak-anak mungkin seperti itu. Berarti nanti itu yang akan saya coba untuk pembelajaran selanjutnya gitu. Oke. Nah, kira-kira ukuran keberhasilannya apa tuh? Nah, saya kurang tahu, saya belum tahu Paman kalau misalkan tingkat keberhasilan untuk menggunakan fokus itu apakah bisa sampai 10 gitu nilainya seperti itu, karena belum saya praktekkan juga kepada anak-anak gitu, karena selama ini memang saya pembelajaran itu paling bisa menggunakan HP juga jadi internet mereka bisa menggunakan gitu. Untuk infokus memang saya jarang menggunakan. Berarti sekarang mau pakai fokus gitu ya, seperti untuk itu. memfokuskan si anak itu. Nah, bagus tuh ya. Mudah-mudahan berhasil. Karena kan anak itu kan ada yang kinestetik, ada yang ambias, seperti itu ya. Nah, kira-kira untuk mewujudkan supaya budian nanti bisa menggunakan infokus, mudah-mudahan nanti ya dengan infokus itu anak bisa fokus ketika diskusi kelompok. Nah, kira-kira ini siapa nih yang akan membantu budian untuk mewujudkan tersebut? Iya, mungkin nanti saya minta bantuan ke guru multimedia. Ya, Bapak Alfi
mungkin ya saya. Jadi sebelum melaksanakan pembelajaran nanti saya minta bantuan kepada beliau untuk menyiapkan gitu infokus sama laptopnya gitu untuk disediakan di kelas gitu seperti itu. Berarti nanti minta bantuan dengan Pak Abdi Iya, ya. ya sebagai Oke. multimedianya. Oke, kemudian nanti untuk meningkatkan kefokusan anak tadi Iya. kemudian sudah diungkapkan ya. Iya. Ya, jadi kemudian akan menggunakan Infokus, infokus ya. seperti itu. Disepakan ada ya Iya, infokus ya iya, di iya, Pak Ade ya Iya. di sana. Nanti kemudian minta bantuan dengan Pak Arfi. Oke. Nah, kita udah ketemu nih solusinya ya Bu Dian Iya, ya. mudah-mudahan berhasil. Mudah-mudahan berhasil ya. Nah nanti ya berarti kita mungkin akan bertemu lagi Bu Dian ya. Oh, nanti Iya. diskusi lagi sama Bapak. Iya, nanti kita yang diskusi Oh, diskusi lagi. Iya, iya. Ya, untuk keberhasilan dari Bu Dian. Nah kira-kira nih Ada kapan nih? perubahan tidak gitu ya? Perubahan. Nah, nanti fokusnya berubah nggak nih? Iya. Ya kemarin kan kurang fokus nih Iya. menggunakan tadi yang sudah sampaikan Bu Dian dengan fokus dari anak fokusnya gimana nih Iya. skalanya ningkatnya nih jadi Iya. 10 yang tadi tuh ya dia Iya, ya. iya, Pak. Nah, oke. Nah rencana untuk menggunakan infokus ini kapan nih? Iya, insya Allah nanti mungkin minggu depan Oh, minggu pembelajaran depan ya. selanjutnya. Minggu Iya. depan, berarti minggu depan ya nanti saya share Iya. mungkin ya. Iya. Ya kemudian nanti kita Curhat lagi. curhat ya, Pak. lagi. Iya, Pak Mansur siap. Ya gitu aja ya Pak Mansur ya. Ada Terima lagi, kasih. Bu Dian, yang mau disampaikan? Mungkin tidak ada, sudah itu saja yang apa yang sudah saya sampaikan Iya. terkait kendala, kemudian solusi yang akan saya ambil gitu ya. Mudah-mudahan berhasil dan ya mungkin itu saja ya Pak Mansur. Iya, Terima kasih Bu Dian. atas waktunya Iya, Pak Mansur. sama-sama Bu Dian. Ya, assalamualaikum Pak Mansur. Waalaikumsalam.